Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Di sebuah sudut kota pahlawan yang tak pernah benar-benar memejamkan mata, di antara deru mesin dan pendar lampu jalanan yang kekuningan, sebuah gerobak sederhana berdiri laksana saksi bisu. Asap tipis yang mengebul dari minyak panas membawa aroma gurih sempolan yang menggoda, namun di baliknya tersimpan sebuah rahasia pekat yang lebih kelam dari malam tergelap. Sebab konon, di dalam setiap gigitan renyahnya, terjalin sebuah perjanjian terkutuk dengan seutas tali pocong. Tali pengikat kain kafan milik seorang perawan yang wafat tepat pada malam Jumat Kliwon, yang kini tak hanya mengikat arwah, tetapi juga nasib seorang pedagang dalam pusaran pesugihan yang mengerikan. Tahun 2014, terik matahari sore di Surabaya terasa membakar ubun-ubun. Pak Bejo mendorong gerobak sempolannya dengan langkah yang terasa lebih berat dari biasanya. Keringat membanjiri kaos oblongnya yang warnanya telah memudar, menggambar peta kesengsaraan di punggungnya. Wajahnya yang baru menginjak kepala 4 telah dipahat oleh garis-garis getir kehidupan, membuatnya tampak 1 dekade lebih tua. Sudah sepekan lebih, sempolan yang ia jajakan lebih banyak menghuni nampan daripada perut pembeli. Setibanya di persimpangan jalan yang menjadi langganannya, Pak Bejo menghela napas pasrah. Di seberang sana, penjual cilok baru tampak riang melayani antrean pembeli yang mengular. Tawa renyah anak-anak yang berebut saus kacang terdengar laksana sayatan belati di hatinya. Dengan tatapan hampa, ia mulai menata bulatan-bulatan sempolan mentah, menggantungkan harapan pada adonan yang kian hari kian terasa hambar peminatnya. Malam merangkak turun, membawa serta hawa dingin yang menusuk tulang. Hanya beberapa tusuk sempolan yang laku. Sisanya masih setia menatapnya dengan pandangan bisu. Saat tengah melamun menatap bara api yang meredup di Anglo, tiba-tiba sebuah sedan hitam legam dan mengkilap berhenti mendadak tepat di depan gerobaknya. Kaca jendela yang gelap gulita itu turun perlahan, menampakkan sesosok pria paruh baya berwajah pucat pasi, dengan sorot mata yang tajam menusuk. "Sempolannya, Pak," ujar pria itu. Suaranya berat dan serak, seolah sudah lama tak digunakan untuk berbicara. Pak Bejo yang sedikit terkejut, tergagap dan segera bangkit. Ia dengan sigap mengambil beberapa tusuk sempolan, mencelupkannya ke dalam kocokan telur, lalu memasukkannya ke dalam minyak panas yang mendesis. Aroma gurih seketika menyebar, namun pria di dalam mobil itu sama sekali tak bergeming. Matanya terus menatap lurus ke arah Pak Bejo, seolah mampu menelanjangi seluruh keputusasaan yang bersemayam di jiwanya. Setelah sempolan matang dan terbungkus rapi, pria itu menyodorkan selembar uang 100 ribuan. "Simpan saja kembaliannya," katanya datar. Pak Bejo hendak mengucapkan terima kasih. Namun pria itu tiba-tiba menyela. Zaman sekarang, kalau hanya mengandalkan usaha lurus, seringkali kalah. Pak Bejo hanya mampu tersenyum kecut, sebuah pengakuan tanpa kata. Pria itu tersenyum tipis, sebuah senyuman yang ganjil. Di desa seberang, ada makam Mbah Kliwon. Orang-orang bilang, siapa saja yang berani mengambil tali pocong dari perawan yang meninggal dan dikubur pas malam Jumat Kliwon di sana, usahanya akan laris tiada tanding. Setelah melontarkan kalimat berbisa itu, kaca mobil kembali tertutup rapat. Sedan hitam itu melesat pergi membelah malam dan meninggalkan Pak Bejo yang mematung. Jantungnya berdebar tak karuan. Bisikan pria misterius itu, entah bagaimana, terasa menancap kuat di benaknya, menggema dan terus berputar seperti kaset rusak. Pak Bejo pulang dengan langkah gontai, membawa serta hampir seluruh dagangannya yang tak tersentuh. Di dalam rumah kontrakan yang sempit, ia mendapati Bu Lastri, istrinya, tengah terbatuk-batuk
sambil menjahit seragam sekolah putri sematawayang mereka, Dewi, di bawah cahaya bohlam 5 watt yang berkelip-kelip. Wajah pucat istrinya menjadi pemandangan yang menyakitkan. Sebuah tamparan bisu yang menghantam kesadarannya sebagai kepala keluarga. Malam itu, benih pemikiran sesat yang ditanam oleh pria misterius mulai tumbuh. Akarnya merayap perlahan, meracuni akal sehat dan imannya. Hari-hari berikutnya adalah neraka dunia bagi Pak Bejo. Tunggakan sewa kontrakan semakin menumpuk. Dewi pun tak lagi meminta uang jajan, seolah mengerti kesulitan orang tuanya. Puncaknya datang ketika batuk Bu Lastri semakin parah. Dokter mengatakan ada infeksi di paru-parunya dan butuh biaya pengobatan yang tidak sedikit. Keputusasaan kini telah berubah menjadi monster yang mencengkeram leher Pak Bejo, membuatnya sulit bernapas. Di sebuah malam yang pekat, hanya ditemani suara serangga malam dan detak jam dinding yang seolah menghitung mundur sisa harapan, Pak Bejo akhirnya menyerah. Ia membulatkan tekadnya yang telah remuk. Ia akan pergi ke makam keramat itu. Ia akan mengambil jalan pintas terkutuk itu. Malam Jumat Kliwon tiba, disambut oleh langit yang muram tanpa satupun bintang. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membawa hawa dingin yang terasa berbeda. Setelah memastikan Bu Lastri dan Dewi terlelap, Pak Bejo menyelinap keluar rumah. Hanya sebuah cangkul kecil, senter butut dan tas kain usang yang menemaninya. Dengan sepeda motor tuanya, ia membelah keheningan malam menuju kompleks pemakaman di pinggir kota yang sudah terkenal angker. Suasana di sekitar pemakaman terasa berkali-kali lipat lebih mencekam. Aroma bunga Kamboja yang tajam bercampur dengan bau tanah basah. Saat kakinya gemetar melintasi gerbang pemakaman yang terbuka separuh, bulu kuduknya tiba-tiba berdiri serentak. Ia merasa ribuan pasang mata tak kasat mata tengah mengawasinya dari balik nisan-nisan tua dan pohon-pohon besar yang menjulang seperti raksasa hitam. Dengan penerangan senter yang cahayanya naik turun, ia mencari gundukan tanah yang masih merah dan baru. Setelah beberapa saat mencari, matanya menangkap sebuah nisan kayu sederhana. Menurut informasi yang ia kumpulkan, disinilah makam seorang gadis muda yang meninggal karena kecelakaan beberapa minggu lalu. Jantung Pak Bejo berdegup kencang, hampir melompat keluar dari dadanya. Tanpa pikir panjang lagi, ia mulai menggali. Suara cangkul yang beradu dengan kerikil dan tanah kering terdengar begitu memekakkan di tengah keheningan absolut. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras di pelipisnya. Setiap kali ia berhenti untuk mengatur napas, telinganya seolah menangkap suara isak tangis perempuan yang sangat lirih, terbawa oleh angin. Tuk! Tiba-tiba, ujung cangkulnya membentur sesuatu yang keras. Papan kayu. Dengan tangan gemetar hebat, ia menyingkirkan sisa tanah, lalu mencongkel papan penutup liang lahat itu hingga terbuka sedikit. Seketika, bau kapur barus yang menyengat dan aroma anyir yang aneh menyeruak keluar, membuatnya mual. Di bawah sana, dalam kegelapan yang pekat, terbaring sosok yang terbungkus kain kafan. Sambil memejamkan mata dan merapal doa yang terbata-bata, Pak Bejo memberanikan diri. Tangannya merogoh ke dalam liang lahat, meraba-raba mencari ikatan tali di bagian kepala jenazah. Saat jemarinya yang dingin menyentuh seutas tali yang kasar dan lembab itu, tiba-tiba hawa di sekitarnya menjadi sedingin es. Sebuah bisikan gaib yang jelas terdengar tepat di telinganya. Akhirnya, kau datang juga. Seketika Pak Bejo menarik paksa tali itu hingga putus. Tanpa berani melihat ke bawah lagi, ia segera menutup liang lahat dengan kasar, lalu berlari tunggang langgang. Ia memacu motornya secepat yang ia bisa, tidak peduli pada suara tawa melengking yang seolah mengejarnya dari kegelapan di belakang. Keesokan paginya adalah sebuah keajaiban yang tak masuk akal. Belum lagi Pak Bejo selesai menyiapkan segalanya, gerobak sempolannya sudah diserbu oleh lautan manusia.
Sempolannya ludes terjual hanya dalam waktu kurang dari 2 jam. Uang mengalir deras, memenuhi laci gerobaknya hingga tumpah ruah. Hari-hari berikutnya, pemandangan yang sama terus berulang. Sempolan Pak Bejo menjadi buah bibir, larisnya melampaui batas nalar. Dalam waktu singkat, ia berhasil melunasi semua utangnya. Bu Lastri dibawa ke rumah sakit terbaik hingga sembuh total. Dewi dibelikan semua mainan dan pakaian baru yang ia inginkan. Rumah kontrakan sempit mereka ganti dengan rumah yang lebih besar dan nyaman. Namun, di balik kemewahan yang datang tiba-tiba itu, teror pun mulai menampakkan wujudnya. Semua dimulai dari hal-hal kecil. Setiap malam, tepat pukul 12, selalu terdengar suara perempuan menangis dari arah dapur. Tiba-tiba, sering tercium wangi bunga melati yang sangat pekat di dalam kamar tidur, yang kemudian disusul oleh bau anyir darah yang membuat mual. Teror itu semakin menjadi-jadi. Sosok perempuan berbalut kain kafan lusuh dengan wajah pucat dan mata kosong mulai menampakkan diri. Kadang ia berdiri di sudut ruangan, hanya menatap Pak Bejo tanpa suara. Di lain waktu, ia duduk di meja makan, tersenyum sinis saat keluarga itu sedang makan malam. Puncaknya, sosok itu kini sering berdiri di samping gerobak sempolan Pak Bejo saat ia berjualan. Tersenyum kepada para pembeli yang tentu saja tak bisa melihat kehadirannya. Bu Lastri dan Dewi pun tak luput dari gangguan. Bu Lastri sering mendapati piring di rak tiba-tiba basah seperti baru dicuci, padahal tidak ada yang menggunakannya. Dewi sering terbangun di tengah malam sambil menjerit histeris, menunjuk ke sudut kamarnya yang gelap sambil berkata, "Ibu, kakak cantik itu marah, matanya merah." Pak Bejo kini hidup dalam sangkar emasnya. Kekayaan yang ia dambakan telah diraih, namun jiwanya tersiksa setiap detik. Ia mencoba membuang tali pocong itu ke sungai. Namun keesokan paginya, benda terkutuk itu secara misterius telah kembali berada di dalam laci gerobak dagangannya. Ia telah terikat dalam sebuah perjanjian yang tak bisa ia batalkan. Gerobak sempolannya memang tak akan pernah sepi pembeli, karena sang arwah penasaran kini telah menjadi pelaris setianya yang akan terus menagih bayaran berupa teror abadi bagi Pak Bejo dan keluarganya. Kekayaan yang datang secepat kilat itu ternyata memiliki bayangan yang gelap dan panjang. Pak Bejo kini mampu membelikan apapun untuk keluarganya, namun ia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, ketenangan. Setiap malam, ia terbangun dengan nafas terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat dingin setelah bermimpi buruk tentang liang lahat yang kembali ia gali. Wajahnya yang dulu letih karena kemiskinan, kini kuyu karena ketakutan. Keanehan di rumah mereka semakin menjadi-jadi. Suatu sore, saat Bu Lastri sedang memasak, tiba-tiba ia mendengar putrinya, Dewi, sedang bercakap-cakap riang di kamarnya. Awalnya ia tersenyum, mengira Dewi sedang bermain dengan boneka-bonekanya. Namun saat ia mengintip dari celah pintu, ia melihat Dewi sedang duduk di lantai, menyodorkan sepotong biskuit ke arah sudut ruangan yang kosong. "Ini buat Mbak, jangan sedih lagi ya," celoteh Dewi dengan polosnya. Jantung Bu Lastri serasa berhenti berdetak. Di lain hari, teror itu menyentuh sumber kekayaan mereka. Pak Bejo merasakan ada yang ganjil dengan adonan sempolannya. Meskipun setiap hari terjual ratusan tusuk, adonan di dalam baskom besar itu seolah tak pernah berkurang. Setiap kali ia merogoh ke dalam baskom, selalu ada adonan baru yang dingin dan kenyal, seolah diproduksi oleh tangan tak kasat mata. Suatu kali, saat mencampur adonan, tiba-tiba ia merasa menyentuh sehelai rambut yang sangat panjang dan kasar di dalamnya. Ketika ia menariknya, rambut itu seolah tak ada ujungnya, terus terulur dari dalam adonan hingga ia melepaskannya dengan jeritan tertahan. Bu Lastri, yang kini telah pulih sepenuhnya, mulai merasakan ada yang tidak beres. Ia tahu, suaminya bukan tipe orang yang bisa mendapatkan kekayaan instan dengan cara yang halal. Suatu malam, ia memberanikan diri bertanya, "Pak, uang kita banyak sekali sekarang. Bapak dapat dari mana?" Tanya Bu Lastri dengan suara bergetar, mencoba menutupi kecurigaannya. Pak Bejo terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia hanya menjawab pendek, "Ini rezeki dari Gusti Allah, Bu.
kita syukuri saja. Namun Bu Lastri tak bisa dibohongi. Ia melihat sorot mata suaminya yang selalu gelisah, sering melirik ke sudut-sudut ruangan yang kosong, seolah ada seseorang di sana. Ia tahu, di balik tumpukan uang yang mereka miliki, ada sebuah rahasia mengerikan yang sedang menggerogoti jiwa suaminya dan meneror rumah tangga mereka. Tiba-tiba, dari arah dapur, terdengar suara piring jatuh dan pecah berkeping-keping, padahal tidak ada siapapun di sana. Mereka berdua terlonjak kaget, saling pandang dalam ketakutan yang mencekam. Keputusasaan kembali mencengkram Pak Bejo. Namun, kali ini bukan karena kemiskinan, melainkan karena teror yang tak berkesudahan. Ia sadar, ia harus mengakhiri perjanjian terkutuk ini. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, ia mendatangi seorang kiai sepuh yang terkenal di kampung sebelah, berharap mendapatkan pertolongan. Setelah mendengarkan pengakuan Pak Bejo yang terbata-bata, sang kiai menghela napas panjang. Wajahnya yang teduh tampak prihatin. "Pak Bejo, Bapak sudah membuka pintu yang seharusnya tidak pernah dibuka," ujar sang kiai dengan suara pelan namun tegas. Ikatan ini bukan sekadar ikatan tali biasa, tapi sudah menjadi ikatan janji antara Bapak dan arwah itu. Dia memberikan kelarisan, dan Bapak memberinya tempat untuk singgah. Sang kiai mencoba membantu dengan doa-doa, bahkan memberikan sebotol air yang telah didoakan untuk disiramkan di sekeliling rumah. Selama beberapa hari, suasana memang terasa sedikit lebih tenang. Suara tangisan dan bau melati menghilang. Pak Bejo mulai merasakan secercah harapan. Namun, harapan itu sirna seketika. Suatu malam, saat ia sedang menghitung uang hasil penjualan, tiba-tiba lampu rumah padam total. Di tengah kegelapan, ia mendengar suara langkah kaki yang diseret mendekat ke arahnya. Lalu, tepat di belakangnya, terdengar bisikan dingin yang menusuk. "Kau pikir kau bisa mengusirku? Aku adalah bagian dari setiap uang yang kau dapatkan." Lampu kembali menyala. Di atas tumpukan uang di hadapannya, tergeletak sehelai kain kafan kecil yang sudah kusam dan berbau tanah. Puncaknya adalah saat Bu Lastri menjerit histeris dari kamar Dewi. Pak Bejo berlari masuk dan mendapati istrinya sedang memeluk Dewi yang menangis ketakutan. Di dinding kamar, terdapat sebuah coretan arang yang membentuk gambar sosok perempuan berambut panjang dengan mata melotot. Di bawah gambar itu, tertulis kata-kata, "Dia milikku." Malam itu, Pak Bejo akhirnya hancur. Ia menangis sejadi-jadinya di hadapan istrinya, menceritakan semua perbuatannya dari awal hingga akhir. Tentang pria misterius di mobil hitam, tentang nekatnya ia menggali kuburan di malam Jumat Kliwon, dan tentang tali pocong yang menjadi sumber petaka. Bu Lastri hanya bisa menangis dalam diam, memeluk istrinya yang kini rapuh tak berdaya. Mereka kaya raya, namun mereka telah menjadi tawanan di rumah mereka sendiri. Mereka sadar, ikatan ini tak akan pernah bisa diputus. Kisah Pak Bejo tidak berakhir dengan kebebasan. Gerobak sempolannya tetap berdiri di persimpangan jalan, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Orang-orang dari berbagai penjuru kota datang untuk mencicipi sempolan yang konon rasanya tiada duanya. Mereka datang dengan tawa dan perut yang lapar, tak menyadari bahwa di balik setiap gigitan gurih itu ada harga yang harus dibayar dengan teror. Pak Bejo terus berjualan, namun kini ia laksana raga tanpa jiwa. Senyumnya kepada pembeli adalah senyum yang kosong. Tangannya cekatan melayani, namun matanya selalu awas, melirik ke sosok tak kasat mata yang ia tahu selalu berdiri setia di samping gerobaknya, tersenyum menyeringai. Ia dan keluarganya hidup dalam kemewahan, namun setiap malam adalah panggung pertunjukan horor pribadi mereka. Mereka memiliki segalanya, kecuali kedamaian. Kekayaan yang mereka nikmati adalah pengingat abadi akan sebuah malam Jumat Kliwon yang kelam, di mana sebuah tali telah mengikat nasib mereka pada kegelapan untuk selamanya. Kisah ini menjadi pengingat yang kelam bahwa tidak ada jalan pintas menuju kebahagiaan sejati. Jauhi jalan pintas, rezeki yang didapat melalui cara yang tidak benar dan melanggar norma agama serta sosial tidak akan pernah membawa berkah. Sebaliknya,
ia akan datang dengan biaya lain yang seringkali jauh lebih mahal, seperti hilangnya ketenangan jiwa, keharmonisan keluarga, dan kebahagiaan. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.